nafkahkanlah hartamu, maka aku, kata Allah, yang akan menafkahimu. Jadi kita ini mesti yakin kalau kita menafkahi, kita akan dinafkahi. Kalau kita memberi, kita akan diberi. Kalau kita melapangkan, kita akan dilapangkan. Kalau kita memudahkan, maka kita akan dimudahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh ibu dan bapa, ketua pengurus dan seluruh pengurus, imam masjid, jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, wabil khusus masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam itu pula kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aish kariman aw mut syahidan, hidup mulia, mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berkirim salawat dan salam buat yang mulia, uswatun hasanah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan ibu dan bapa rahimakumullah, kita menjadi bahagian umat Nabi yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kaji kita ibu dan bapa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis nomor urut 9 dalam bab keutamaan zakat dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Istanzilur rizqa, turunkanlah rezekimu, kata Nabi. Datangkanlah rezekimu, kata Nabi. Perbanyaklah rezekimu, kata Nabi. Dengan cara apa? Bis sedekah, dengan cara memperbanyak sedekah. Jadi selagi manusia itu masih mau bersedekah, maka rezekinya masih akan lancar-lancar saja. Kalau manusia itu masih mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk sedekah, maka ibu dan bapa rahimakumullah, rezekinya takkan pernah mengenal kata putus. Dalam hadis yang lain ibu dan bapa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, hassinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bis sedekah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Bentengilah hartamu, kata Nabi, dengan cara berzakat. Obatilah penyakitmu, kata Nabi, dengan cara bersedekah. Dan hadapilah seluruh malapetaka hidup, segala bencana, dengan cara apa? Bid-du'a, dengan cara berdoa. Nah ibu dan bapak yang berbahagia, kalau ada orang berangkat pagi pulang malam, tapi apa yang dia cari tak dia dapatkan, apanya yang rusak? Sudah bisa dipastikan kalau menengok hadis ini rusak zakat dia. Kalau ada orang sudah berangkat pagi pulang malam, apa yang dia cari dapat, tapi tak pernah cukup. Semakin sedikit dapat, tak cukup. Dapat banyak, tak berlebih. Berapapun harta yang ada semuanya habis. Apa persoalannya? Harta itu tidak memiliki benteng, harta itu tidak memiliki rumah. Apa yang disebut dengan rumahnya harta? Itulah zakat ibu dan bapa rahimakumullah. Makanya para ulama menyebut, selagi manusia itu masih berzakat sesuai dengan namanya zakat, maka yang akan terjadi dalam hidupnya 7. Jadi kalau manusia itu masih berzakat, maka yang akan tumbuh dalam hidupnya 7.
Apa dia yang 7 itu? Pertama, orang yang berzakat itu pasti bertambah hartanya. Yang kedua, orang yang berzakat itu pasti bertumbuh hartanya. Yang ketiga, orang yang berzakat itu pasti berkembang hartanya. Yang keempat, orang berzakat itu akan menjadi bersih jiwanya. Orang yang berzakat itu akan menjadi suci apa yang dia makan. Kemudian orang yang berzakat itu menjadi baik pemikiran dia. Yang ketujuh adalah ibu dan bapak, orang yang berzakat itu akan berkah harta bendanya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bertambah dan bertumbuh? Orang yang berzakat pasti bertambah, pasti bertumbuh. Apa bedanya bertambah harta dengan bertumbuhnya harta? Kalau bertambah harta, nominalnya naik. Kalau bertumbuh harta, tempat masuknya naik. Biasanya tempat masuknya hanya satu. Setelah hobi bersedekah, setelah hobi berzakat, maka kemudian uang masuk itu dari berbagai sisi. Tidak hanya lagi satu tempat, menjadi 2 tempat, menjadi 3 tempat. Itu namanya bertumbuh. Jadi orang berzakat akan bertambah nominalnya, akan bertumbuh peluang rezekinya. Yang ketiga, berkembang. Apa yang dimaksudkan berkembang, ibu dan bapak? Orang berzakat itu mendapatkan fadilah, mendapatkan keberkahan tidak hanya pada harta dia, tapi juga pada kesehatan dia, termasuk juga kepada ketenangan hati dia, termasuk juga kepada anak-anak dia, termasuk juga kepada suami dan istri dia. Berbagai sisi itu muncul keberkahan. Itu disebut dengan bertumbuh. Nah, ibu dan bapak, bertambah, bertumbuh dan berkembang. Berkembang dia dari berbagai sisi. Yang keempat, bersih. Apanya yang bersih? Bersih jiwanya daripada sifat ketamakan. Hilang segala sifat merasa ingin menang sendiri. Hilang segala kerakusan. Hilang segala ibu dan bapa rahimakumullah ketidakpedulian. Yang tumbuh itu justru simpati dan empati. Jadi orang berzakat itu muncul simpati dan empati. Kemudian suci. Apanya yang suci? Suci apa yang dia makan. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, memakan harta yang suci ini efeknya adalah menjadi tenang pemikirannya, menjadi khusyuk salatnya, menjadi bertambah imannya ketika menyebut nama Allah, bergetar hatinya ketika menyebut nama Allah, bertambah imannya ketika membaca ayat-ayat suci Allah. Jadi semakin manusia itu tidak mampu menemukan kekhusyuan dalam solatnya, bertanda dia semakin bercampur hal yang halal dan haram dalam perutnya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, Imam Syafi'i itu ibu dan bapak memakan apel hanyut, hanya memakan apel hanyut. Kalaupun tak dimakan oleh Imam Syafi'i, apel itu tetap akan hanyut juga, akan menjadi sampah juga. Apa yang terjadi? Memakan apel hanyut itu separuh hafalan Qur'annya Imam Syafi'i itu menjadi hilang. Jadi kalau Imam Syafi'i hilang separuh hafalan Qur'annya dikarenakan memakan apel hanyut, kita ni apa yang tak kita makan biasanya? Tapi ada pula jamaah bilang, tapi kami tak pengaruh Pak Ustaz, tak ada yang hilang, kerana hafalannya tak ada. Tapi kalau ada hafalannya, makanan itu sangat berpengaruh kepada orang-orang yang hafal Quran. Ibu dan bapa rahimakumullah. Kemudian baik. Apanya yang baik? Baik pemikirannya, longgar pemikirannya, lapang hati dia, luas jiwa dia. Ini contoh orang yang senantiasa pandai menjaga zakatnya. Yang terakhir, barokah. Bagaimana cara menolak ukurkan barokah? Ada 3 kata para ulama. Pertama, orang yang hartanya itu dizakatkan, maka dia akan mendapatkan barokah yang pertama, yaitu dengan cara hartanya berapapun adanya cukup. Sedikit cukup, banyak pasti berlebih. Kalau ibu dan bapak pernah merasakan itu dalam hidup, atau sering merasakan itu dalam hidup, sedikit cukup, banyak berlebih, itu pertanda harta ibu dan bapak bersih. Tapi kalau ibu dan bapak merasakan malah sebaliknya, sedikit tidak cukup, banyak tidak berlebih, berarti hartanya tak bersih. Yang kedua,
barokah yang Allah hadirkan, orang yang berzakat itu menjadi mustajabah doa-doanya, menjadi makbul permintaannya. Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin doanya menjadi mustajab? Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin segala kesulitan hidupnya dilepaskan. Solusinya kata Nabi, falyufarrij an mu'sirin, lepaskanlah segala kesulitan orang lain. Yang ketiga, ibu dan bapa rahimakumullah, hajat hidupnya sampai. Jadi hajat hidup sampai itu adalah bentuk salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terjaga zakatnya. Ibu dan bapa rahimakumullah, Allah Ta'ala bila menghadirkan sebuah hal yang menurut Allah penting diberikan kepada kita, hal-hal yang tak pernah terfikir oleh kita, itu Allah hadirkan. Contohnya ibu dan bapa rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, membeli kurma-kurma gagal panen kerana beliau khawatir kaum muslimin tak makan dengan cukup. Jadi mereka sampai ke tingkat itu, Pak Ketua, sampai mereka memikirkan kalau kaum muslimin itu gagal panen, bagaimana cara mereka menolong. Sampai ke sana simpati mereka tu. Ini kan sulit kita cerna dalam pemikiran dunia persilatan saat ini nih. Kalau dunia persilatan saat ini nih, kalau kita menolong orangnya menolong saja, tapi sampai memikirkan kalau kurma mereka ni gagal panen, mereka makan apa, itu kan perlu simpati dan empati tingkat tinggi. Tidak sembarangan orang yang bisa sampai ke tingkat itu. Nah, ibu dan bapa rahimakumullah, di Madinah itu suhu kadang-kadang ada masa-masa ekstrim. Kalau dia dingin betul, itu bisa di angka 7 derajat Celcius. Kalau dia panas betul, itu bisa menyentuh angka 57 derajat Celcius. Nah, kurma itu Bapak Ibu, kalau terlalu panas, terlalu dingin, bisa berefek dia. Bisa kadang buahnya kering hingga tak laku di pasaran. Bisa pula kemudian buahnya itu basah hingga kemudian hanya sehari langsung membusuk hingga tak laku dia di pasaran. Nah, menengok kurma-kurma kaum muslimin itu gagal panen, diborong habis oleh Abdurrahman bin Auf. Orang heran, mengapa Abdurrahman bin Auf itu memborong kurma-kurma gagal panen? Karena tidak bisa diapa-apakan, tak bisa dijual. Ketika ditanya, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya hanya ingin memastikan supaya saudara seiman saya itu makan dengan cukup. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa tak dikasih saja? Beliau tidak mengasih karena bagaimanapun kalau transaksinya transaksi beri, maka orang yang memberi tangannya lebih tinggi dibandingkan orang yang menerima. Yang satu tangannya di atas, yang satu tangannya di bawah. Nah, beliau inginnya transaksinya jual beli, hingga kemudian orang yang menjual dengan orang yang membeli sama keutamaannya, tak ada perbedaannya. Bahkan salah satu rezeki yang paling barokah itu selain apa yang engkau tanam, kata Nabi. Jadi rezeki yang paling barokah itu apa yang kita tanam lalu kita panen. Yang kedua itu adalah jual beli yang baik. Jadi menjual itu pun juga muncul keberkahan. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, ketika seorang mukmin berfikir membeli, maka kemudian tangan dia sama dengan tangan orang yang menjual. Seluruh orang ketika itu berfikir, ada apa dengan Abdurrahman bin Auf? Tapi cara Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ketika bertumpuk kurma itu di depan rumahnya Abdurrahman bin Auf, tidak lama kemudian muncul penyakit. Muncul penyakit di kota Madinah. Seluruh tabib angkat tangan. Rupanya ada beberapa orang tabib mengatakan obat daripada penyakit ini hanya satu. Apa nama obatnya? Obatnya adalah mesti mengkonsumsi kurma busuk. Begitulah cara Allah menghadirkan solusi. Jadi seluruh penyakit itu obatnya hanya satu, kurma busuk.
Maka kemudian orang memborong lagi kurma busuknya Abdurrahman bin Auf. Dalam waktu sekejap habislah sudah. Naik lagi kekayaannya. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, orang-orang hobi berzakat, orang-orang hobi bersedekah itu solusinya kadang-kadang tak masuk akal oleh pemikiran kita. Selain zakat, bentengnya rumah, kata Nabi, wadau mardakum bis sedekah, obati penyakitmu dengan cara bersedekah. Saya ibu dan bapa bertemu dengan salah satu mantan kepala dinas. Apa kata beliau? Pak Ustaz, kaji Pak Ustaz ini betul-betul saya amalkan. Jadi kata beliau, saya dulu Pak Ustaz tidak bisa berjalan jauh. Jadi kalau orang pergi umroh saya tak bisa pergi umroh, orang gotong royong saya tak bisa gotong royong, karena saya kena penyakit kalau sudah banyak beraktivitas tiba-tiba sesak napas. Sudah kemana dokter tak saya jumpai, sudah kemana rumah sakit tak saya datangi, kata beliau. Lalu saya dapat kajian ini beberapa waktu yang lalu Pak Ustaz. Ini kejadiannya di Jalan Hang Tuah Ujung, ibu dan bapa rahimakumullah. Apa kata beliau? Lalu saya coba mengamalkan itu Pak Ustaz. Sepertiga gaji saya, kata beliau, beliau sudah pensiun. Jadi sepertiga gaji pensiun itu dibaginya sebanyak hari. Dibaginya sebanyak hari. Berapa gaji pensiunnya? Dibagi 30 hari. Lalu yang 30 hari itu dibawanya setiap subuh ke masjid. Jadi sama dengan kita ni, kalau kita tempatnya putih, di sana tempatnya hijau. Jadi setiap pagi itu kanda haji dimasukkannya 1/30 gajinya itu setiap hari. Setiap hari. Tiba-tiba Pak Ustaz, orang gotong royong, saya coba gotong royong, alhamdulillah bisa gotong royong. Orang pergi umroh, saya bisa pula pergi umroh. Ketika keluarga pergi keliling Eropah, saya bisa pula keliling Eropah. Sekarang Pak Ustaz, saya bisa beraktivitas apapun dan saya tidak tahu kapan sembuhnya penyakit. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, tak tahu beliau kapan sembuh penyakit itu. Jadi bapak ibu yang berkendala tentang kesembuhan penyakit, ada beberapa amalan dahsyat yang itu insya-Allah bisa menyembuhkan penyakit. Salah satunya adalah bersedekah. Jadi sedekah itu bisa mengangkat penyakit. Satu sedekah itu mengelakkan 2 musibah. Jadi setiap ada sedekah terelak 2 musibah. Setiap ada sedekah terelak 2 musibah. Kemudian ibu dan bapa rahimakumullah, wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadapilah malapetaka hidupmu, kata Nabi, dengan cara berdoa. Doa ini ibu dan bapa kekuatan kita. Kekuatan orang beriman itu adalah doa. Saya ibu dan bapa pernah betul-betul merasakan peristiwa ini. Ketika anak gadis kami yang bungsu pulang dari pondok, saya tengok perutnya kok agak besar. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, saya suruh dia berdiri. Coba adik berdiri nak. Berdirilah beliau. Saya pegang perut itu, kok keras. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, sebagai orang tua, walaupun beliau di pondok, saya tanya, lancar haid adik? Abi jangan mikir yang macam-macam, Bi, kata beliau. Bukan, Abi nanya, lancar haid adik? Lancar. Ayo kita ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, kata dokternya ditemukan kista 17 cm. Mendengarkan kista ini, anak usia 16 tahun, itu dah lemas kita mendengarnya. Tapi yang membuat saya makin lemas, itu dokternya bilang, ini rahimnya sebelah kanan, sel indung telur sebelah kanannya mesti diangkat, kata dia. Rupanya sel indung telur itu kan ada 2, kanan dan kiri. Yang kanannya mesti diangkat, kata dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, ketika itu galaunya luar biasa, karena ini menyangkut anak gadis. Terbayang oleh kita banyak hal kan ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kemudian saya ingat 2 hal. Pertama, doa. Yang kedua, silaturahim. Jadi kalau ibu dan bapak menghadapi masalah, perbanyak 2 hal nih. Perbanyak doa, perbanyak silaturahim. Saya setiap berjumpa dengan orang ketika itu, apalagi kalau saya yakin orang itu orang pengajian, saya selalu sampaikan, Pak tolong doakan, Bu tolong doakan, Pak tolong doakan. Karena saya meyakini sebanyak itu mulut orang yang berdoa, pasti ada yang makbul.
pasti ada yang mustajabah, pasti itu. Akhirnya pas pengajian BKMT itu yang hadir itu lebih kurang 1000 orang. Saya minta khusus doa, tolong doakan anak saya diberikan oleh Allah 2 hal. Pertama, dimudahkan prosesnya. Yang kedua, diberikan haknya sebagai wanita. Malamnya ibu dan bapak, maaf, keesokan harinya saya masih gamang ini untuk melakukan operasi seperti ini. Tiba-tiba saya berkunjung silaturahim ke rumah salah satu sahabat, seorang mu'allaf. Sampai di sana saya bertemu dengan Dr. Diana. Saya ceritakanlah peristiwa ini kepada Dr. Diana. Kata Dr. Diana, Pak Ustadz, pakar di bidang ini adalah Dr. Heru atau Dr. Amru ya? Dr. Heru ya Pak Ji? Dr. Heru kata beliau. Membaik. Jadi Dr. Heru ini pakar di bidang ini Pak Ustadz. Jadi sekarang kata beliau, Pak Ustadz urus paskesnya balik dan masukkan ke rumah sakit kita, karena Dr. Heru ini hanya bertugas di 2 rumah sakit, rumah sakit umum dan rumah sakit Zainab. Rupanya tak berlaku lagi paskesnya, karena sudah digunakan untuk rumah sakit pertama, tidak berlaku lagi paskesnya. Padahal di rumah sakit pertama itu ibu dan bapak katanya hanya 8 juta yang ditanggung oleh BPJS, selebihnya harus ditanggung pribadi. Sampai di sana ibu dan bapak rahimakumullah, singkat cerita, dicobalah untuk berproses untuk menangani anak ini. Rupanya saya tahu betul anak saya ini paling takut dengan jarum. Tak muncul urat-uratnya sama sekali, tak bisa masuk jarum itu sama sekali, tak bisa masuk jarum itu sama sekali. Akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah langsung dibawa saja ke ruangan operasi. Entah macam mana caranya oleh dokter, tiba-tiba sudah selesai operasi. Selesai operasi dan saya ditengokkan apa yang dikeluarkan itu. Yang dikeluarkan itu ada piring makan kita itu. Itu kalau diibaratkan piring makan pesta itu penuh oleh daging kista itu. Saking banyak. Setelah selesai ibu dan bapak, sebelum selesai itu saya mendapatkan informasi dari dokter, anak Pak Ustadz ini bukan 17 cm nih kistanya, tapi 20 cm kata dia. Jadi kata Dr. Heru ini bukan 17 tapi 20. Kemudian dikeluarkan ibu dan bapak rahimakumullah 8 hari kemudian. 8 hari kemudian, selama 8 hari itu ibu dan bapak, saya selalu meniupkan selawat Nabi dan doa ke tangan saya ini. Tak pernah saya lupa itu. Saya tiupkan selawat Nabi, saya bacakan doa, saya sapukan tangan tu ke arah tempat operasi anak tu. Memang saya buka perut dia tu, saya sapukan, ya Rabb, hamba tak tahu dengan bahasa apa hamba menyampaikan, tapi sembuhkan anak hamba, berikan haknya sebagai perempuan. Singkat cerita, 8 hari kemudian kami konsultasi balik ke dokter untuk menceknya. Apa kata dokter? Pak Ustadz tahu apa tidak kenapa saya tidak mau melakukan operasi apa namanya itu, yang memasukkan alat itu apa namanya, memang operasinya akhirnya operasi besar, semacam operasi melahirkan itu. Karena kata beliau, kalau operasi besar saya bisa mencek sel indung telurnya bisa aman apa tidak. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, sel indung telur anak Pak Ustadz aman. Sudah agak kuat hati saya sikit. Sel indung telur anak Pak Ustadz ini aman. Yang kedua kata beliau, kapan anak Pak Ustadz ini berangkat ke pondok? Padahal saya sudah menelpon itu berbagai pondok, berbagai man yang ada di Pekanbaru. Kata beliau, jangan ditarik anak Pak Ustadz dari gontor itu, biarkan dia kembali ke gontor. Saya bilang, ini operasi besar dok. Setahu saya operasi besar ini paling tidak 3 bulan sampai 4 bulan. Ini baru 8 hari. Kata beliau, yang mengoperasi siapa? Yang mengoperasi kan Pak Dokter, saya bilang. Saya yang mengoperasi, saya yang mengatakan anak Pak Ustadz ini sudah boleh balik pondok dalam 8 hari. Disitulah saya menengok keajaiban doa itu ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi macam manapun kita menghadapi hidup ni, jangan pernah meninggalkan doa. Jadi semakin sulit itu rasanya kita hadapi,
semakin berserah diri kita kepada Allah. Allah Ta'ala itu ingin menengok kita ni sesekali menangis. Ingin Allah Ta'ala tu menengok kita tu bersimpuh, itu betul-betul mengosongkan diri kita di hadapan Allah. Tak ada bagak kita, tak ada hebat kita, tak ada kuasa kita, tak ada kehendak kita yang berlaku. Yang berlaku itu hanya murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, itu tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka kata orang-orang bijak, jangan engkau katakan kepada Allah engkau punya masalah yang besar, tapi katakanlah kepada masalah engkau punya Allah yang maha besar. Jadi itu berbeda tu efeknya. Kalau kita katakan kepada Allah kita punya masalah yang besar, seolah-olah masalah kita yang besar. Tapi kalau kita katakan kepada masalah kita punya Allah yang maha besar, maka muncul kekuatan bahwasanya ada Allah yang akan menyelesaikan seluruh problematika hidup ini. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan pernah meninggalkan Allah. Saya juga pengalaman juga kemarin itu kanda haji. Karena kalau kanda haji kan tahu betul tuh proses politik macam mana. Saya ketika saya tengok proses politik tidak mungkin lagi saya menangkan. Ada selisih, kalau di kota itu selisih 411 suara menjelang ketok palu sidang PPK, itu sulit dikejar. Hanya tinggal 2 hari. Rasanya tidak mungkin dikejar. Saat tidak mungkin dikejar itu saya tinggalkan Pekanbaru. Saya pergi ke Tanah Suci. Ketika itu Pak Dirut nanya, apa Abi yakin meninggalkan Pekanbaru ni? Saya bilang, tak mungkin tak saya tinggalkan Pekanbaru ni. Kalau dalam hitungan otak saya, bagaimana cara mengawal hal macam ni? Kita saja caleg tidak boleh masuk, maka biarlah ini urusan Allah saja. Saya bilang, ini urusan Allah, saya tinggalkan Pekanbaru. 2 hari kemudian ibu dan bapa alhamdulillah diumumkan kemenangan itu. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Jadi sandaran manusia itu mesti hanya Allah. Manusia ini punya keterbatasan yang sangat banyak. Di mana-mana adalah kekurangan, di mana-mana adalah kelemahan. Maka kita mesti bersandar dengan diri yang kokoh, diri yang kuat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun, termasuk ibu dan bapa menghadapi masalah anak, bapak ibu menghadapi masalah rumah tangga, bapak ibu menghadapi masalah hidup dan kehidupan ini, jangan pernah meninggalkan Allah dalam kehidupan. Itu ibu dan bapak rahimakumullah. Selanjutnya, ma ahsana 'abdus shadaqah illa ahsanallahu al-khilafata ala tarikatihi. Tidak ada seorang pun hamba Allah, kata Nabi, bila dia baik dalam hal bersedekah, maka pasti Allah baikkan sesuatu yang ia tinggalkan. Hadis ini menarik. Kalau kita baik dalam bersedekah, maka apa yang kita tinggalkan Allah baikkan. Apa saja yang ditinggalkan oleh manusia ada 3. Pertama, yang ditinggalkan oleh manusia itu nama. Orang yang ahli dalam sedekah maka namanya baik. Maka jangan heran ibu dan bapak, ada orang sudah wafatnya puluhan tahun tapi namanya masih disebut orang. Kalau di Bangkinang itu dulu ada namanya Haji Bakar. Haji Bakar itu beberapa waktu yang lalu saya banyak ceramah tentang beliau. Rupanya masih banyak orang Bangkinang yang tinggal di Pekanbaru ini yang tahu dengan nama beliau, padahal beliau sudah wafat itu puluhan tahun yang lalu. Jadi orang yang ahli sedekah itu tidak hilang namanya walaupun sudah mencapai puluhan tahun. Apalagi kalau sedekahnya lebih dahsyat lagi, macam Utsman bin Affan, ibu dan bapak rahimakumullah. Bahkan hari ini Utsman bin Affan itu radhiyallahu an masih ikut membayarkan SPP anak-anak yang kuliah di Madinah. Ini kan luar biasa. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang ahli sedekah itu Allah baikkan amal dia.
Jadi orangnya mati, amalnya hidup. Orangnya tiada, amalnya ada. Jadi amalnya tidak terhenti karena kematian dia. Seberapa banyak orang, kalau dia mati, amalnya mati. Kalau dia tiada, amalnya tiada. Kalau dia ini tidak, ya jari lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah itu ajruhunna, balasan kebaikan mereka, mim ba'di mautihi, dari setelah kematiannya, wa huwa fi qabrihi, dan dia telah masuk ke dalam kuburnya. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, amal sedekah ini amal yang tidak dibatasi berapa jumlah, berapa banyaknya, tapi dimulai dari hal yang paling sederhana. Contoh, sebaik-baik sedekah itu kata Nabi dalam sebuah hadis, bersedekahlah dengan segelas air. Dalam hadis yang lain, jauhi api nerakamu dengan cara memberi sebiji kurma. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi SAW, jika engkau memasak maka lebihkanlah kuahnya. Jadi Nabi memulai dari hal-hal yang semua orang bisa melakukan. Kalau hanya kuah, kalau hanya sebiji kurma, kalau hanya segelas air, semua orang bisa melakukan. Jadi tidak ada istilah orang tidak bisa melakukan. Maka di masjid banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya, saya tengok ibu dan bapak, sudah ada orang yang membawa parfum ke masjid. Dibawa parfum agak 4 buah ke masjid. Dalam sehari tinggal lagi 2 ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya ada pula tukang selamatkannya. Jangankan dia menambah, malah justru menyelamatkan dia. Tadi malam saya nuzul Quran di salah satu masjid di Rumbai. Di tempat saya solat itu dekat tiang masjid, tolong dikembalikan kacamata ke tempatnya. Banyak lenggek-lenggek tempat kacamata tu, yang tinggal lagi 1 lagi. Jadi orang sengaja membawa kacamata tu untuk memudahkan orang baca Quran. Sebanyak itu lenggek-lenggek tempat kacamata tu, 1 lagi tinggal. Memang di Indonesia ni rasa memiliki sangat tinggi. Jadi rasa memilikinya sangat tinggi. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak cara kalau kita nak bersedekah. Di kampung-kampung itu ibu dan bapak, kalau acara-acara tabligh akbar, saya tengok di mana di kampung, di mana orang bersedekah makanan, itu di kampung-kampung. Di kampung-kampung itu saya menengok ibu dan bapak, walaupun tapi kalau sudah acara-acara tabligh akbar, itu keluar makanan terbaik. Tidak pernah dia membeli ikan apa namanya itu, ikan tapah itu. Kalau sudah acara tabligh akbar di masjid, membeli ikan tapah dia, sengaja membeli ikan tapah dia. Paling tidak itu ibu dan bapak, ikan baung tu, itu sudah paling rendah itu. Ikan baung. Ikan baung itu sengaja mereka beli, walaupun sehari-hari mereka hanya makan telur. Tapi kalau untuk ke masjid, itu sengaja mereka membeli ikan baung. Justru di kota ini saya tak banyak menemukan. Saya tengok kalau acara-acara tabligh akbar ni isinya yang paling banyak bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan. Betul Pak Ketua. Saya kadang-kadang heran juga, mengapalah di Pekanbaru ni orang kalau ada tabligh akbar isinya bakwan ke bakwan. Kebetulan kalau ada tabligh akbar itu, saya kebetulan kan sering makan malam tu terlambat ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kalau sudah selesai tabligh akbar kayak Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, itu kan menyambung itu. Dari subuh kita berangkat dari rumah, nanti kajian maghrib, kajian isya, maka makan malam tu selalu jam 10 kadang-kadang. Nah, ketika pengurus tahu dia, aku sebagai pengganjal Pak Ustaz kata dia. Pengganjal dihidangkanlah, saya tengok kanan bakwan, saya tengok tengah-tengah risoles, saya tengok kiri itu tahu isi. Saya paling takut memakan yang berminyak-minyak ini, terutama kalau kondisi suara lagi seperti ini bulan Ramadan,
agak lumayan berat bagi saya karena semenjak hari pertama kondisi tak begitu stabil. Pulang umroh kemarin justru batuk-batuk, demam-demam sampai hari ini. Bahkan malam kemarin saya tidak hadir nuzul Quran, subuhnya juga tidak hadir tabligh akbar. Jadi kalau yang berminyak-minyak itu cepat kali berefek, sangat cepat berefek. Tapi kalau di kampung Pak, luar biasa. Di kampung itu luar biasa. Memang bersedia-sedia orang. Bahkan beberapa rumah saya datang ke kampung-kampung itu, rasanya tidak mungkin dia tuan rumah ya. Rasanya tidak mungkin. Mohon maaf, rumahnya kayu saja. Rumahnya kayu saja Bu. Tapi kalau tidak makan kita ke rumahnya, itu bisa marah dia. Pokoknya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz datang ke sini, Pak Ustadz ini mesti makan. Belum lagi makan dah minta kunci dia. Kayak di Rohil itu Pak Haji. Di Rohil itu ibu dan bapak rahimakumullah tembilahan itu. Belum lagi kita makan dia minta kunci. Rupanya dah masuk pula nanas madu dan sebagainya. Begitu di kampung itu luar biasa. Saya bukan minta pula di Baitul Salam macam itu, tidak. Tapi semangat di kampung itu luar biasa. Jadi di kampung itu semangat memberi itu luar biasa. Tak pernah kita menengok orang di kampung datang tabligh akbar itu nak membawa sesuatu. Seringan-ringannya orang kampung tu membawa, pasti mereka membawa pisang buah yang besar tu paling rendah itu. Di Pekanbaru ni kita menengok orang membawa pisang manis yang harga-harga 15.000 tu kan. Padahal kondisi kehidupan orang lebih baik, tapi mengapa perhitungan orang semakin tinggi? Inilah tentang nilai, ibu dan bapa rahimakumullah. Value itulah yang mesti kita jaga, kita hidupkan. Cuman belakangan ini saya menengok beberapa masjid di Pekanbaru sudah mulai menggalakkan lagi. Di tempat kami tinggal tu Pak Haji, alhamdulillah, setiap apapun acara itu tak habis-habis makanan. Padahal kita cuma di perumahan kecil saja. Jadi mesti ditanam-tanamkan, karena kalau tak ditanam-tanamkan bisa hilang dia. Jadi orang menganggap datang ke masjid tak bawa apa-apa tu biasa-biasa saja. Ini bukan masalah biasa dan tak biasa, tapi itu value, nilai diri kita, nilai diri bermasyarakat kita, nilai diri berjamaah kita. Jadi kalau semua orang itu peduli akan hal seperti ini, maka kebersamaan masyarakat itu menjadi hidup. Kemudian yang ketiga, cara Allah menjaga apa yang dia tinggalkan adalah amal ibadahnya continue melalui orang setelah dia. Contohnya apa? Lahir anak dia pendakwah macam dia. Lahir anak dia orang hobi ke masjid macam dia. Lahir anak dia orang yang suka menolong anak yatim seperti dia. Yang hebat itu ibu dan bapak, seorang ibu-ibu di Kalimantan. Ibu ini suka menolong anak yatim. Menjelang wafat dia panggil anaknya. Nak, ibu minta kalau ibu tiada, engkau hidup bersama anak yatim. Oleh anaknya ini dikabulkan. Dia bangun sebuah istana itu di Batu Licin. Namanya Istana Batu Licin. Istana Batu Licin itu, di dalam istana itu si laki-laki ini menghidupi 1.200 orang anak yatim. 1.200. Mulai biaya listrik sampai kepada biaya sekolah, jajan sebagainya ditanggung oleh orang ini. Berapa rata-rata dia mengeluarkan tiap bulan tu? Lebih kurang 880 juta. Tapi anehnya duitnya tak habis-habis. Tak habis-habis duitnya. Ada saja duitnya. Jadi kemarin saya bertemu dengan seorang kawan. Apa kata dia? Saya baru dapat ilmu yang luar biasa, Abi. Ada seorang bapak sekarang menghidupi 100 orang anak yatim. Apa kata dia dalam cerita dia? Dulu ketika saya berniat hidup ini membuat istri bahagia, anak bahagia, maka yang Allah berikan rezeki itu rezeki istri, rezeki anak. Rezeki istri, rezeki anak. Namun kata beliau, ketika saya mulai luaskan, saya memberi ke orang tua rutin, saya juga membantu anak keponakan, kata dia. Rupanya tanpa dikurangi sedikit pun rezeki istri, rezeki anak, saya sudah mulai pula bisa, kata dia, memberikan rezeki kepada kedua orang tua dan juga keponakan.
Lalu saya cobalah berani mempraktekkan, kata dia. Saya ingin menyantuni anak yatim ini, kata dia, 100 orang setiap bulan, kata dia. Rupanya ketika dia bertekad itu, Allah berikan dia rezeki tanpa berkurang rezeki istri dia, tanpa berkurang rezeki anak-anak dia, tanpa berkurang rezeki orang tua dan keponakan-keponakan dia. Sekarang dia sudah punya pula rezeki untuk menghidupi 100 orang anak yatim. Masya Allah. Rupanya unfik alaika, nafkahkanlah hartamu, maka aku, kata Allah, yang akan menafkahimu. Jadi kita ini mesti yakin, kalau kita menafkahi, kita akan dinafkahi. Kalau kita memberi, kita akan diberi. Kalau kita melapangkan, kita akan dilapangkan. Kalau kita memudahkan, maka kita akan dimudahkan. Jadi itu ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Nampaknya tak ada, nampaknya. Kalau tak ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita punya zakat, membagikan zakat, apakah setiap kita bagikan, kita omongkan, ini saya zakat saya, kita masukkan saja. Kalau ibu nak berzakat, apakah ibu mesti umumkan ini zakat? Begitu? Baik. Sebaik-baiknya zakat itu berangkat. Sebaik-baiknya zakat itu berangkat. Kenapa demikian? Karena dalam unsur zakat itu ada doa. Jadi kita sampaikan, ini zakat saya, dan yang menerima langsung mengatakan saya terima zakat ibu, lalu dia mendoakan. Itu sebaik-baiknya zakat. Cuman bolehkah zakat tidak menempuh itu? Contohnya melalui transfer. Tentu tidak menjadi mesti mengucapkan itu karena kalau kita transfer kan tidak bisa dilacak. Atau jika ibu berzakatnya kepada keluarga yang tidak memahami konsep zakat, kalau kita berikan kepada dia zakat, marah dia, padahal kemampuan kita mengeluarkan hanya dari zakat itu. Kalau justru akan muncul keburukan, ibu boleh merahasiakan. Cukup ibu angkatnya ke Allah Ta'ala saja. Karena anehnya di kampung kita ni, di masyarakat kita ni, ada juga yang kalau zakat kita beri, apa kata dia? Lapiti zakat boleh agiannya awak. Lejo agiannya, kalau tidak agi macam mana agak-agaknya. Jadi kalau ibu tanya mana yang paling afdal, ya memang disebutkan. Baik. Baik. Kalau sifatnya bangunan itu bukan zakat. Kalau kepada bangunan masjidkah, musallakah, pantikah dan semisalnya, pondok pesantren, itu namanya adalah sedekah. Zakat itu hanya kepada asnaf yang 8. Itu satu. Yang kedua, saya menganjurkan Bu, kalau ada yang lebih amanah terjangkau oleh ibu menceknya, itu jauh lebih afdol ibu memberikan dibandingkan
Mohon maaf orang-orang yang mengirim WA yang ibu tak tahu siapa. Tapi kalau ibu yakin, misalnya di dalamnya itu orang yang bisa dipercaya, misalnya ada ulama ibu di situ, ada kiai ibu di situ, ibu percaya silahkan dikirimkan. Tapi kalau ibu ragu, saya lebih menyarankan ibu cari tempat yang ibu percaya, betul-betul percaya, agar kemudian di balik zakat ada ketenangan. Gitu Bu ya. Silakan Bu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bayar zakat Pak Ustaz, tapi tidak kita lengkapi dengan amal asnaf Pak Ustaz. Katakanlah kita berikan saja kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Yang lain tidak dapat Pak Ustaz. Apakah boleh Pak Ustaz? Ini pribadi maksudnya Pak Ketua? Ya zakat mal atau zakat fitrah langsung kita kepada orang yang kita angkat itu adalah orang miskin, orang yang fakir, kita langsung mengeluarkan zakat, kita sampaikan kepada mereka, tapi asnaf yang lain tidak dapat. Baik. Bisa kan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asnaf 8 itu Kanda Ketua sifatnya opsi. Yang paling berhak di antara asnaf yang 8 itu tetap fakir miskin. Boleh hendak kita fokuskan kepada fakir miskin? Boleh. Tapi kalau kita mau makin banyak orang mendoakan kita, maka makin menyebar dia. Tapi seafdol-afdolnya zakat mal berbeda dengan seafdol-afdolnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu murni menolong kehidupan fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal itu sebetulnya kekuatannya adalah di pemberdayaan ekonomi umat, dengan harapan orang yang menerima zakat tahun ini, tahun besok tak boleh terima zakat. Tapi ini tak terjadi ini di masjid-masjid saya tengok. Kadang orang tu sampai 30 tahun dia tinggal di situ, 30 tahun 30 kali pula dia menerima. Setiap bulan puasa dia menerima. Jadi orang yang menerima zakat itu tidak boleh lagi menerima zakat tahun depan. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia pemberdayaan ekonomi umat. Jadi umat Islam ini diajarkan bukan menerima. Umat Islam ini diajarkan untuk mengangkat ekonomi dia. Maka zakat mal itu ditanya dulu kebutuhan dia apa. Terkumpul uang 50 juta, dibagikan kepada 10 orang, maka masing-masing dapatnya misalnya adalah 5 juta. Nah 5 juta ini yang satu dapat gerobak karena dia mau jualan es tebu. Yang satu ini dapat mesin jahit karena dia mau membuka jahitan. Yang satu ini dapat lagi dia misalnya bu dan bapak gerobak sate. Jadi yang paling baik zakat mal itu menyediakan fasilitas mengangkat ekonomi dia. Kalau dia tukang tambal berarti gas kompresor itu yang disediakan. Kalau kita kan berapapun duit dapat 50 juta dibagi masing-masing 500 ribu. Dibalik dia kawan pulsa habis. Di masjid ini kan praktek itu sudah dijalankan sebenarnya. Kita berkunjung kepada beberapa orang penduduk di sekitar masjid. Katakanlah dia ingin berdagang, kita berikan promo. Katakanlah dia tukang jahit, kita berikan mesin pinggir, mesin jahit apa yang itu. Tapi kehidupan orang ini kan tidak naik, Ustaz. Tetap berada di garis-garis yang tadi itu juga, Ustaz. Ini persoalannya, Ustaz. Betul. Kadang-kadang gerobak ini diisikan di dalam gerobak itu. Gerobak isinya habis, gerobaknya tinggal itu berliwat. Itu di jalan kita jalan ini, Ustaz. Kita jalan ini masjid ini. Termasuk anak fakir, anak yatim. Kita sekolahkan, kita berikan makanannya, kita berikan uang pangkal, uang baju dan segala macamnya. Sampai hari ini masih berjalan. Tapi kalau fakir miskin mengatasinya, saya rasa perlu pemikiran-pemikiran yang betul-betul menyentuh. Di samping kita membantu, juga kita harus memberikan inovasi kepada mereka. Kalau kita bantu saja, Ustaz, karena orang ini setelah dia mendapat itu menjadi bahannya untuk berjual sebelum habis. Setelah habis selesai barangnya. Itu yang saya tahu, Ustaz, ya. Bagaimana kita mengatasi
hal-hal yang semacam ini Ustaz. Kami tidak jalankan itu Ustaz. Kira yang saya ada juga masih jahit, masih pinggir, gerobak. Tapi semuanya habis. Tinggallah mesin jahit, mesin pinggir ini masih berjalan, tapi taraf kehidupannya tidak naik Ustaz. Ataukah tetangga kita atau kita sendiri tidak pernah minta tolong kepada jalan kepada mereka. Artinya persoalan juga Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya apa yang ketua sampaikan. Maaf ini ibu dan bapak, tanpa mengecilkan siapapun, memang PR kita yang paling besar itu adalah karakter. PR kita yang paling besar itu karakter. Dimodali pun habis. Ini karakter nih kanda. Maka mungkin selain dimodali, pembinaan mungkin. Cuman kita kadang tak pula sempat lagi membinanya. Entah mana mau dikakok lagi kan ibu dan bapak rahimakumullah. Maka saya waktu di Basnas lebih cenderung saya menyampaikan, siapa yang betul-betul meminta dan ada usahanya itu lebih diutamakan diberi ketimbang orang yang tidak ada usahanya katanya baru membuka usaha. Orang yang katanya baru membuka usaha itu cenderung kadang-kadang memang tidak akan jadi usaha dia. Tapi kalau sudah dimulainya usaha itu, alhamdulillah itu cukup menjadi perhatian juga. Ada orang yang sudah mulai dengan lebah. Lebah itu sekotak. Dimulainya lebah sekotak, saya dapat hasil sekian kata dia. Cuman kalau saya bisa membeli sekian kotak kata dia, saya dapat penghasilan sekian. Rupanya ketika dibantu itu jauh lebih pasti tanda kutip ya, lebih pasti berhasilnya dibandingkan orang yang KKK kamambuek kamulai itu nak ada. Memang itu karakter Pak Haji. Jadi PR kita nih tentang umat ini kan, ini salah satunya. Entah dari mana kita nak memulainya. Sampai gerobak yang dikasih pun dijual akhirnya kan. Mesin jahit yang dikasih itu pun dijual akhir-akhirnya. Itulah karakter. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, saya yakin di Masjid Baitul Salam sudah banyak terobosan-terobosannya, tapi teruslah berinovasi, jangan pernah berhenti ya ibu dan bapak rahimakumullah. Hindari ibu dan bapak memberikan zakat mal itu kepada orang yang sama. Harus kita paksa dia. Karena pembiasaan itu kan lahir dari sebuah pemaksaan. Pembiasaan yang melahirkan kebiasaan, kebiasaan yang melahirkan kebudayaan. Jadi mesti dipaksa mereka. Jadi kalau memang karakternya itu, mohon maaf, karakter memang tidak mau berjuang, maka berapapun kita siram dia dengan uang, tak bisa. Karena banyak orang susah, mohon maaf, bukan karena modal kurang, tapi bekerja lebih tak mau. Banyak orang susah tidak mau bekerja lebih. Padahal kesempatan kita berbuat ini banyak sebetulnya sekarang. Begitu Pak Ketua ya. Mudah-mudahan semakin inovatif lah insyaAllah, makin ada solusi lah insyaAllah. Jadi dibina juga mereka Pak Ketua insyaAllah. Sekarang banyak usaha-usaha. Saya tengok pengurus-pengurus masjid itu ada pembinaan-pembinaan khusus juga sebagian orang untuk orang-orang yang menerima zakat ini. Tapi memang namanya karakter, sebahagiannya berhasil, sebahagiannya lagi justru kadang-kadang gerobak-gerobaknya jual. Ada lagi Ustaz. Ada lagi Ustaz. Sekarang kan ada Basnas. Ini apa yang saya lihat dan apa yang saya pelajari Ustaz. Ada Basnas dari kota, ada Basnas kabupaten kota. Kadang-kadang Basnas ini cenderungnya kepada kepala daerah Ustaz. Cenderung Ustaz ya. Umpamanya kan, mohon maaf, saya umpamakan aja Ustaz. Kota Pekanbaru. Ini terjadi di kota Pekanbaru saja. Tapi kabupaten terjadi Ustaz. Basnas ini menjadi motor politik kepala daerah gitu. Itu pun juga terjadi Ustaz. Itu tak bohong Ustaz. Tapi di Pekanbaru itu terjadi Ustaz. Di kabupaten kota
ketua Basnas itu diangkat oleh kepala daerah. Jadi tatkala kepala daerah akan maju, duit Basnas ini menjadi motornya Pak Ustaz. Apa hukum itu Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bila ada seperti yang Pak Haji ceritakan, saya tak menutup mata karena saya cukup lama di sana. Apakah terjadi seperti itu? Saya tidak pula bisa mengatakan iya dan tidak. Tapi anginnya, hawanya tentu ada. Tapi untuk Pekanbaru Pak Haji, saya kebetulan di dalam itu, alhamdulillah kita masih bisa menjaga itu. Pekanbaru alhamdulillah, jadi saya menengok semuanya terpulang kepada komisioner. Kalau komisioner mampu menjaga itu, maka insyaallah dia tidak akan menjadi alat. Tapi kalau di tempat-tempat lain dia akhirnya bisa menjadi alat, ini kan karakter juga ini kan. Kalau bisa diperintah orang, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Alhamdulillah 2 tahun paling tidak saya di sana, Ibu dan Bapak rahimakumullah, netralitas itu masih terjaga. Kalau ada misalnya pemerintah meminta, selagi kami selalu sampaikan, selagi itu sesuai dengan Asnaf 8 kita keluarkan. Kalau tidak sesuai dengan Asnaf 8 tidak kita keluarkan. Itu tolak ukur kita, baik itu dari kepala daerah atau dari siapapun. Tapi untuk kawan-kawan di tempat lain payah pula kita mengomentarinya Pak Haji. Anaknya, bininya, apanya semua ikut juga. Karena dia menganggap zakat di Basnas itu berasal dari pegawai negeri Pak Ustaz. Gaji pegawai negeri yang dipotong setiap bulan. Jadilah terkumpullah uang di sana. Saya pelajari Pak Ustaz. Sehingga tatkala ada anaknya akan menyumbang, bininya akan menyumbang, duit Basnas inilah yang disalurkannya. Jadi tak tepat sasaran Pak Ustaz. Siapa keluarganya, siapa pemininya, siapa yang dukung dia. Sementara orang yang susah-susah mudah kita juga dapat. Hingga menjadi alat ya. Terima kasih Pak Ketua. Terakhir silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin menyambung dari Pak Ketua tadi, memang betul Ustaz, kami yang di pegawai negeri itu ada pemotongan langsung di atas katanya zakat. Cuma kami yang dipotong itu lebih kawan-kawan. Rekan-rekan itu ada yang tidak ada di dalam. Kenapa? Kenapa setiap bulan itu dipotong katanya untuk zakat. Sementara kami tidak tahu zakatnya itu untuk apa, siapa yang diberikan itu nggak tahu gitu Ustaz. Sementara kalau itu kita juga sudah mengeluarkan zakat gitu, tanpa harus dikasih tahu gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya kalau zakat pegawai negeri dipotong langsung secara itu? Berusaha kan? Yang kedua, masalah tentang kita. Kalau kebetulan saya ini kan di rumah saya sebagai RT, saya lihat kalau dari segi apanya dia mampu gitu, jadi bukan ibaratnya tidak berhak untuk usaha kita. Karena juga sesuai juga dengan juga subuh di bulan puasa waktu itu kan ada kriteria itu Ustaz. Kemudian adalah yang saya tidak masukkan gitu, karena dia mampu, tapi dia tak mampu. Bagaimana Ustaz? Kalau umpamanya saya tak masukkan, nanti saya berdosa. Kemudian kalau dimasukkan, serba salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu dan Bapak, pemotongan gaji buat ASN. Apakah kalau ada yang tidak rela itu bagaimana hukumnya? Zakat ini berbeda dengan amal ibadah lain. Amal ibadah lain tidak mesti dipaksa. Zakat ini mesti dipaksa. Dan yang bisa memaksa zakat itu pemerintah. Jadi zakat itu memang harus dipotong. Rela tak ada masalah. Dan memang amal ibadah zakat ini tak membutuhkan kerelaan. Masalah dia kemudian berzakat di luar itu tak ada masalah. Yang penting zakat ini mesti dipotongkan. Makanya bunyi ayatnya kan khuz min amwalihim, ambil, jemput.
Jadi yang namanya zakat itu mesti dipaksa, bukan kerelaan. Jadi kalau ada orang berfikir zakat mesti kerelaan, itu salah. Jadi zakat ini mesti dipaksa. Karena kalau orang tidak dipaksa, maka sulit mencapai 30% orang yang mau berzakat. Padahal setiap gaji 5240 dia sudah kena zakat 131.000. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang menurut kita dia ini tidak layak menerima, tapi dia meminta. Kalau memang dia meminta, betul-betul meminta dia, mungkin ada yang tidak kita ketahui kekurangan dia, maka masukkanlah dia. Tapi kalau seandainya terang benderang di mata kita dia ini termasuk orang yang tidak layak menerima, disitulah kawasan kita sebagai panitia amil zakat. Jadi kalau rasa-rasanya dia tidak layak menerima, jangan diberikan kalau terang benderang kemampuannya. Tapi kalau tidak terang benderang, ada orang Pak Ustaz rumahnya besar, duit tak ada. Ada orang sepintas rumahnya mewah, tapi rupanya hutang banyak. Bisa itu yang terjadi. Tapi kalau masalah tadi zakat itu memang zakat harus dipaksa. Di zaman Nabi pun zakat dipaksa. Itu Ustaz. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah, billahi taufiq wal hidayah wa ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.